orang kebun. Kalau saya ingat-ingat, ini udah perjalanan 3 kali musim buah-buahan. Jadi orang kebun itu sangat tak seimbang penjualan dia. Alasannya cuma satu pertanyaannya. Apakah orang kebun tuh mau belanja seperti ini ataupun tidak? Kalau menurut saya, ini hanya menguntungkan sepihak pengepul. Penjual juga tak untung, orang kebun juga tak untung. Jadi pengepul, istilah kata yang namanya pengepul tuh penampung. Kenapa? Dia tak punya resiko. Dia cuma nampung. Dia beli 500 perak aja keuntungannya. 1 ton dia dapat. Enggak 500 saja. 1 ton dia sudah dapat 500 ribu. Sementara dia nolak, tak ada resiko sama sekali. Juga macam saya yang tukang jual, saya juga kena. Kenanya di mana? Satu, orang yang belanja itu memang sepi. Sepi. Apa pengaruh sepi? Kalau menurut saya, pengaruh dari awal tadi lah, gara-gara pengepul. Ini bukan masalah harga. Masalahnya yang paling utama sekali ini, belum layak peti udah disik. Jadi buahnya masam. Ibarat kata lah, yang namanya buah asam, ini kalau saya, pribadi saya, jangan kan pakai duit. Jadi saya kasih orang makan, yang kita tak. Apalagi bisa jadi kan jadi seandainya nanti yang saya takutkan ini masalah duku ini nama duku ini asal orang jual masam, yang saya takutkan nanti ini duku ini seperti batu jadinya. Kenapa saya mengatakan seperti batu? Kalau dari jam 6 sampai jam 12 malam hanya itu kan batu yang tak bergerak gitu. Namanya duku itu kan memang dah nama bagus. Sebenarnya duku itu nama bagus. Kalau lah jadi batu, apa nak jadi ujung dan kan. Jadi maksud saya itu janganlah sekali-kali orang kebun ini. Kenapa dia beli tadi? Orang itu pada trauma semua. Asal punya dia nak makan duku, beli duku lah sekilo, beli duku lah 2 kilo. Begitu makan masam. Yang kita paling takutkan sekarang ini, duku ini tak ada lagi namanya duku manis. Itu udah diponiskan duku masam. Ini udah 3 musim nih yang jadi seperti ini. 3 musim. Jadi yang salahnya kan memang salah dari awal. Namanya duku masam, biarpun murah jangan dibeli. Ini tidak, duku masam mereka sanggup beli sampai 10.000. Ya kan? Pertanyaan betul. Orang kebun dapat duit, dia juga dapat duit. Betul, itu pertanyaan sangat tak salah. Tapi apa mereka berpikir masalah konsumen ini? Kan begitu. Pertanyaannya, apabila konsumen tetap percaya lagi dengan duku manis, imponis dengan duku masam, apa mana kita jadi mati? Saya kalau untuk saya pikir dan diri saya sendiri, untuk apa saya jual duku kalau untuk sementara ini 3 musim ini? Takutnya saya jual duku itu kan yang benar. Lebih bagus saya daripada saya jual duku untuk sementara ini, saya masuk hutan. Kenapa? Karena ilmu saya banyak. Saya tak dapat melawat, saya boleh cari madu, ya kan? Cuma kita fikirkan, satu, saya juga punya kebun. Yang kedua, kita hidup itu cuma sekali. Kita hidup itu bermasyarakat. Kita bisa mati. Jadi biarpun saya itu tak pernah ke masjid, masih berfikir juga. Kenapa saya mengatakan itu? Soal pembeli itu dah wajar mereka punya prinsip itu. Karena mereka punya duit. Wajar. Orang itu dah pada trauma semua. Atau ingin makan duku, beli duku masam. Ingin makan duku, beli duku masam. Ya, jadi sekarang yang kita pertanyakan sekarang ini. Satu Pulau Bintan ini hanya berapa lapak aja yang sanggup jual duku manis. Kan begitu cerita dia kan. Seandainya ya kan dari Tanjung Pinang, dari Iban, dari Batam, kemana-mana nak cari duku manis. Tak mungkin dia datang ke lapak saya. Itu kan tak masuk akal sehat. Karena nak mengejar duku manis. Makanya saya bertahan jualan ini. Saya hanya sekedar menjaga langganan saya. Hanya itu aja yang saya jaga. Bagi orang kebun, punyalah kesadaran diri. Biarpun penampung sanggup menerima duku asam, kedepannya nanti, jangan sekali-kali jual yang namanya duku asam. Kita takutkan duku ini jadi batu, tak laku. Diponiskan duku masam, siapa yang nak makan? Saya rencananya sekarang, saya tak perlu mencari buah duku. Saya sekarang rencananya, saya hanya nak bersilaturahmi dengan orang yang punya kebun duku. Kalaupun masuk akal sehat di orang, saya nak bercerita sikit masalah duku. Ini bisa dikatakan hanya membela sepihak ini. Pihak penampung tak pernah berpikir pembeli. Yang keduanya lagi, apakah pihak penampung menganggap dia inspiratif? Punya pikiran orang kebun, tak pikiran punya konsumen. Dan seharusnya penampung harus tahu diri. Saya tak sanggup jualan seperti ini. Tak sanggup. Saya hanya perlu sekarang pemahaman orang kebun itu ngerti apa yang saya sampaikan. Hanya itu aja.
Jadi kalau bisa itu penampung itu kalau nampung barang atau tidaknya panen-panen masam itu 70%. Yang dikatakan 70% itu 7 manis 3 masam. Itu masalahnya. Itu penjual, yang keduanya konsumen. Itu yang terasa berat. Sampai saya dah nak bosan nak menjelaskan gitu gini. Bukan mereka itu bodoh, bukan mereka tak tahu. Semua harga duku itu murah, sementara saya jual tinggi. Saya juga punya pikiran saya. Balah kita gerak yuk. Kau memang sampai hati betul. Tak ada ketahui kebun di Bintan ini terkenal duku pokat jadi kau jual. Ya laku pokat macam mana? Ya kan? Duku tak laku. Ini kan kita bertanya apa sebab duku itu tak laku. Ya. Kan ada pertanyaan dia. Tadi itu gini. Gini apa macam mana cara pantunnya? Musim duku berjual pokat. Macam mana buat pantunnya? Ya kan? Kan punya pertanyaan itu. Apa sebab? Aku sebab duku boleh jalan tak laku. Saya laku pokat. Apa sebabnya? Kenapa? Pokat itu ada tak pada macam. Oh gitu. Tak ada kan? Kenapa duku tak laku? Karena masak. Masih depannya orang. Depannya orang. Jadi kesalahan itu di mana? Jadi panjat sang tadi itu salah. Ya kan? Otomatis kau panjat siapa? Orang panjat tu. Ah, Betul kan? tapi kawan buat di sana haji. 13.000 aja. 1 ton 13 juta. 2 ton udah keluar apa boleh tak naik haji? Saya itu dengan kebun ini dia orang bisa sukses panen tahun sekali. Supaya apa? Supaya dia sukses, saya juga paling senang. Saya itu cerita. Masalah sejarah, masalah macam-macam. Supaya kita ingat dulu. Supaya yang lewat ini. Itu buah semua. Dia kan buah normal ini. Macam tengah ini. Sama tempat orang betong. Ya sebelah ini atau sebelah situ di Apa? Dapat. Tidak yang banyak. Aduh kan. Ada buah pol, tak buah pernah jual. Yang lainnya jadi pelajaran buat kita semua. Yang lain masalah buah-buahan. Yang paling utama sekali buah itu lah. Bagi pekebun, masih kebun itu punya kesadaran. Kalau dia itu belum itu start, jangan dikeluarkan. Itu kalau dikeluarkan, 2 ton mungkin masuk memang. Ini kan belum sampai kita ini. Sifat dia yang buat nadi. Jadi, yang tahu itu penadinya di sini, nak hilang ke puasa. Kenapa dia hilang puasa itu? Sebagian ini, kita kan puasanya. Ya, godaan dia kuat. Banyak godaan dia itu. Dalam jual dalam bulan puasa itu, saya dah tak terhitung lagi. Jadi, jangan pernah berfikir, bulan puasa itu, duku itu tak laku. Yang jadi pertanyaan dia, apakah berimbang mereka dapat duit dengan puasan itu? Seimbang tidak. Kalau lah sekarang kita fikirkan WMK kan, konten 4 juta rasa kan, sebulan. Sementara dukun ini 3 bulan. Otomatis, 3 bulan, dia harus dapat mencapai 12 juta masing-masing dengan kebun. Tapi kalau tak dapat situ, kan tak berimbang juga. Betul. Satu harga patah, yang kedua, nengok buah-buahan yang mana yang kita panen. Dalam jalan duku. Inilah jalan ni. Tengok duku. Kalau lah tak manis, tak jatuh banyak-banyak. Dapatlah kulit lah lembik. Ini dah kurang. Semalam ini 1 goni. Duku sana 1 goni. Tu hari 30 kilo. Lebah hari ni agak kurang. Saya tak tahu pengambil dia lah. Kalau saya nak mahal aja. Pengambil dia ngatur sekarang ni. Pengambil kami ni setiap tahun. Ni orang dia. Ya kemana? Itu gunung dia kat Ganyang. Ha? Ambil 2 lah, 2 je. Tak ada wak sagu lah. Wak sagu ku simil habis. Macam mana? Kalau kita berjalan raya nanti, kita disambut dengan meriah. Ada kuih, makan kuih, ada air, makan air. Kenapa? Kerana orang kebun dapat duit semua. Kan gitu bunyi dia tak? Mana bos? Oh, ya, kita dari mana kita ngambil tali. Bukan, dari mana kita ngambil tali, dari situlah kita balik kan. Kan gitu.
Karena apa? Dia masuk dari pertama itu masuk kandung. Yuk. Jadi tak bisa kita melangkau-langkau. Jadi ini baru masuk sejak lah depan dia dengan itu. Atau pakai untuk nampak. Baru ni aja belum ambil lah pakai lutut. Macam mana model sikit. Terus dia orang ada gini. Lah lentap bongkang masih. Mana cerita dia ni. Ini kalau gerak ini semalam dah 2 hari datang. Ini yang bawa barang ni bagus dia angkat duku, bantu saya angkat duku. Ya setidak-tidaknya walaupun saya dah mengatakan tidaknya walaupun saya belum ambil duku, ya kan. Namun harapan di kebun tu dah betul-betul Sudah mulai tumbuh. harapan tu kan gitu kan. Satu, yang keduanya pedagang pun begitu saya masuk dah mulai ni. Dah mulai nak perang pasar ni. Kan begitu cerita dia. Menjelang tanggal ini itu dah mulai tu. Saya dah puas, sebetulnya saya dah cukup puas tu. Walaupun saya tak dapat duku, saya puas. Dengan hadirnya saya itu, dia untuk mulai teratur. Jadi kan walaupun Pak Cik tak ambil, tak dapat duku, orang tua tu jelas dapat duit. Tak mungkin dia nak ingkar janji dia. Betul tak? Berarti dah yang orang tua tadi kan lumayan dukunya lumayan banyak ada dapat. Lumayan lah banyak dia orang tua tu. Dia baru lepas kita 200 lebih aja kilo kata orang tua tu. Aku tak tahu. Kalau tak tahu. Baru Bos lepas tahu kita 200 kilo tu je kan. Mas tahu aku lah lebih. Kena dia ni, dia berangkut terus saudara dia tu. Ya kat situ aja, dapat je. Ya walaupun saudara dia tak banyak, tapi sehari kita tengok 2-30 kilo tak ke mana hari tu. Jadi yang buat, yang dijual dia baru kita 200 kilo katanya buat. Pak Cik tanya lah, yang nak cekar harga, berapa mati harga. Itulah belum tahu inilah orang katanya buat kan. Ini manis Pak ni. Manis, itu ni luar biasa manisnya. Itu dah tak banyak lagi ni. Bintan tak banyak lagi Pak ya, tak banyak lagi. Berapa sekilo nih Pak? 15.000 Pak. 15.000 Pak ya? Ya, Kilo, ini sama semua harga 15. 15 semua ni. Yang ini 2 kilo 25 Pak. Ini duku ni stok kita banyak. Kawan-kawan nak ambil angkat goni boleh. Ni duku Bintan. Bagi yang berminat, yang jangan tahan-tahan selera, datang ke Jalan Lintah Barat. Menjelang puasa. Titip sungai Pak ya? Ya silakan. Beda warna kulit aja nih. Oh beda warna kulit, harga sama? Harga beda sikit. Ini agak mulus, dia punya harga mahal lah. Oh gitu? Masa sama dengan orang juga. Orang kulit dia mulus, mahal sikit. Kena sinar matahari, mantap sekali. Pas pula pokok kayu pun. Karena aku cuba, dan Kasim juga tengok dah berapa beja hitam. Semua sambil lalu aja tepi jalan. Dia tak nak pondok-pondok, dia harus bebas jenis. Long gini ya. Aku dah try. Kalau durian tak dapat sebab durian kita nak kena pondok bagus. Tempat duduk selesa. Betul. Tempat parking okey. Kalau duku beli timbang go. Orang ada juga beli dalam mobil tak turun. Tapi harga sama sebab okey sama. Maka Tanjung Pinang kat sini aja semalam 130 kilo. Ini aja ya sampai jam 5. Ini orang kadang balik kerja apa. Tengok ni sampai pelana. Sampai macam ni dah pelana. Tengok tu kan orang berhenti. Maknanya orang berhenti kan. Ya. Jadi gitu sajalah. Kita gerak tu. Gempa duku. Gempa duku. Jadi bahawasanya kita ni hidup ini kan hanya meminta. Ya, jadi permasalahan dia ni gempa duku ni. Gimana kesalahan bisa terjadi gempa duku? Jadi kesalahan yang terjadi gempa duku ni kesalahan daripada manusia juga. Segala-galanya itu semua daripada manusia. Tuhan hanya menyerta, membagi. Apa tak bernama kata orang ni bahkan daripada manusia? Masam-masam dijual. Jadi daripada itu rosak. Sama. Walaupun duku itu manis, orang kata masam. Dah terkena. Jadi yang salah ni kataku tu daripada manusia juga. Kenapa? Terlampau nak cari untung. Akhirnya rugi. Ya kan? Ya kan lagi jual dulu kan?
Cuma pertanyaan dia, sekarang dikau pelanggan tetap aku. Sehari dikau makan duku dengan aku. Aku jual duku mahal, sementara orang lain semua murah. Satu, kedua, antara duku dengan duku aku. Sekarang ni kalau hampir sama kualitas mana kan? Hampir sama. Aku lagi tahu dengan aku. Dan lain murah. Aku berfikir tidak konsumen nak makan duku aku. Sampai bila aku nak makan duit dia terus? Iya. Satu yang aku fikir. Yang keduanya, andaikan aku buat harga dengan dia orang jual, pertanyaan dia, dapat duit tak orang buat seimbang saya dengan dia yang Iyalah. kata seimbang. Tak seimbang. Jadi maksud aku itu tadi, aku jual dapat duit, orang buat juga dapat duit. Oh. Ini macam bau apa terjadi baru ni kan. Apa nama di tempat, apa nama warung gerobak. Warung gerobak ke warung sol. Duku dari ikan. Dia ciantar. Sedangkan masam cekot. Menjadi orang Maya yang punya warung ni hanya 5,000. Masam cekut. Wah. Nak jual, nak ambil. Daripada itulah, sama duku durian ni sama. Yang salah perhitung tu bahawasanya orang penjual. Ya kan? Dengan orang kebun. Tapi tergantung daripada orang penjual. Kalau orang penjual tak nak ambil, orang kebun malah macam mana tahan dia juga lah. Gempa duku. Kalau aku yang mesti dia lah mana aku nak jual. Kata mana aku belum jual. Jadi kita ni bahawasanya kata orang ni, orang yang nahan tu rugi. Dengan orang yang penjual kata orang yang nahan rugi. Sama goyang. Jadi kalau perhitungkan dia, semua tu rugi tak dia untung. Tahan. Sebab tahun ini kan duku kendian. Duku kendian ni kan duku tak banyak. Untuk apa kan aku ni cepat-cepat banyak. Ya kan? Kecuali buah ni rosak. Tu mungkin rosak seperti kata orang tu. Mara bisa lah kata orang ni bagian di atas si. Kalau pecah. Tapi kalau duku bahawasanya tahun ini kalau aku tengok, duku tak berapa rosak. Cuma yang rosak tu manusia. Yang membuat buah-buahan jadi rosak. Sekarang cubalah bayangkan. Rugi juga. Kalau apa yang kata saya terjadi, andaikan orang konsumen merasakan duku bintan atas nama duku bintan masam. Pertanyaan kalau dah tak laku, nak pedagang tu ambil lagi. Jatuh pun dia tak nak ambil, kerana dia tak dapat duit lagi. Yang nak tukar jual lah tak ada lagi. Ya, mosak tu kata-kata segala-galanya betul lah. Cakap aku tu tak salah dari awal. Zaman sekarang ini itulah banyak gila. Gila itu bermacam-macam. Itu kan termasuk gila juga. Orang pembeli, orang pokok termasuk gila. Dia tak berfikir ke depan. Tak fikir panjang. Asal jadi duit udah. Tapi akhir dia rugi. Bukan contoh. Orang ini dinamakan di kebun bekerja. Itu lain. Beda dengan kata orang ini namalah di kebun. Itu tak bisa dia lah. Makanya dalam 3 musim ini, dah saya fikir panjang sebelum saya tidur. Ini kalau saya tak masuk menjelaskan satu persatu ni, ya kan? Ini bakal ke depannya hancur. Kan dah dapat bukti kan? Ya pertanyaan aku fikir tidak dengan jual duku itu dia juga kena. Di atas langit masih ada langit tau. Harus berfikir. Jangan berfikir dia nyakit orang. Dia tak boleh sakit. Boleh sakit. Aku dapat kalau aku nak nyakit. 200 kilo aja kalau aku nak nyakit orang kebun mati, tetap mati. Karena aku berjual duku 200 kilo, boleh 10 ton orang duku hitam. Apa jalan dia? Kamu rosak. Ya kan? Kalau aku nak masak, apa jalan dia? Aku pasal merek. Sekilo dapat. Ya aku jual duku manis. Ya kan? Ya. Beli weh. Yang beli. Tetap tak beli. Yelah. Kalau aku nak ngancur. Orang tu tak beli yang mana? Tetap beli yang manis. Udah manis murah. Ya kan? Yelah. Hitam lah duku dia. Tak pun lah. Tetap tak guna kan? Terbuah. Terbuah kan? Kalau aku nak fikir diri aku sendiri, kalau aku nak nenggelam orang, memang aku terkelam betul. Iyalah. Salah gelek juga, tak percaya ni hari minggu ni. Supaya apa? Supaya orang demo. Kau dapat orang demo kat warung aku. Leti semua. Kita undang polisi, kita undang bupati. Selesaikanlah masalah ini. Kita selesai betul-betul. Masalah buah ni. 1 ton lebih dicurang. Batak. Ini yang masak. Buang. Salahnya kata orang ni. Terutama yang kita fikir tu bahawa senyum kebun. Masam-masam apa nama jual. Dengan pembeli. Kalau pembeli tak ada ambil. Walau macam mana orang kebun, macam mana nak jual. Ya salahnya kata sama salah. Orang kebun dengan pembeli tadi. Dia aku masak tak ada. Orang bertahan.
Orang kebun ini kan nengok daripada dagang ya kan. Tapi kan pembeli datang, walaupun macam jual ni. Pembeli nak duit kan. Tapi akhir-akhirnya pututnya rugi. Rugi, orang penjual rugi. Orang pembeli umum ini kan layak masam dia kan dah. Tuhan tu duku sama Rian tu sama. Asal dah makan tu nagih. Kenapa barang ini perbuatan Tuhan? Bukan perbuatan manusia. Ya kan? Makin lama makin sedap. Makin lama makin nikmat. Daripada itu lihat kataku ni zaman sekarang ini orang lah sedikit nak percaya pada Allah SWT. Banyak orang tak percaya. Apa je segi. Lah terjadi di macam mereka tu, baru masih lagi percaya. Cuba ni orang sekarang orang nak jual. Tu lagi masam. Dia ngebut. Yang masak kedua ni bulan puasa. Hujung puasa tu baru di mana. Kecuali yang masak pertama sekarang ni memang sedap makan. Mana? Tahu. Kena keadaan tadi, kena pembeli tadi nak beli. Jadi orang pokok orang kebun ni pun tak nak beli. Tak ada kan. Sama-sama jual ni. Tanyaan dia masa dia beli murah. Dapat lontong tak dia? Dapat duit tak duk kuih tu? Sementara besok dia tak ada. Tak dapat jual lagi. Selima pagi. Semasa lah semua jual luku. Jangankan masuk air-air. Ya kan? Air-air ni salah-salah buat muat kuih pun tak dapat. Kalau pada gini. Muat kuih pun tak dapat. Tapi juga kebun bersukun dalam tahun ini dalam tahun ini 2 kali dia buat. Aku nak gantung 2 fakta. Orang pokok dengan pembeli. Gugur tu kan tu untuk makan buas lah. Pokok mana yang bayar? Tujuh. Tak nak gugur. Tu menggunanya buah. Tu. Kan? Pokok tak berbuah. Apa? Nak je pohon dia tak berbuah kosong. Berarti kosong. Tompok situ aja. Kata mana? Ini rosak. Belahin tak dibuah kosong. Dua bawahan kosong tak berbuah. Nak ke mana? Problem ke mana? Tuan. Dia tak tahan kau tiap hari. Ni ke tak tahan tiap hari saya kan. Jom soalan. Kebun dia lah dia. Kebun dia ada dia. Mana ada dia? Ni mana ada. Yuk, kita ulang ke rumah dia lah. Dah tak apa yang dah. Tanah bukit. Buat apa air? Kali banyak. Banyak tak pernah dia 3 kali menjat. Enggak habis juga. Oh, banyak lagi sana. Lah, banyak mana tu bang? Hampir 300 lah. Buat apa air ni? Apa? Buat 2 lah. Ya. Oh. Gaduh. Gaduh lah tu. Tidak buka sih. 2 bulan pun belum ada. Tidak pesan ni. Oh, pesan apa? Dari ni. Ya. Nama. Belum bungkoi lagi. Jual ke angin dah. Yang angin dia boleh dia jual. Yang angin dia tak boleh dia tak jual. Ini namanya dia keboli. Berapa Pak kilo rupiah? Yang besar 20, sedang 18. Itu cara jual duku seperti itu. Tak ada pakai ini, tak ada hambatan. Dari sana udah mulai nampak, dari sini udah mulai nampak. Kalau memang dikasih rezekinya, sore ini kita macam pelatu yang belanja. Orang kebun juga senang, saya juga bisa air-air. Saya bukan minta banyak. Dapat ngasih anak-anak THR 2.000 dah cukup lah anak. Rencana pembantunya macam mana bentuknya bang? Cewek cantik ke? Supaya ini ramai pembeli? Yang paling terutama sekali, saya nak mencari
membantu. Ya kalau untuk daya tarik, daya pikat yang lebih ampuh sekarang ini, daya andai dulu lah. Gadis atau janda itu terserah. Yang penting mereka tuh tidak punya ikatan. Karena saya sangat yakin warung saya ini, mau janda mau gadis terserah. Yang penting lepas dari ikatan. Diutamakan rambut pirang atau yang pakai jilbab atau pakai Sistem gajinya kita sistemnya seminggu sekali. Setelah jadi karyawan tetap, kemungkinan kita ikut basis WMK. Patah pemimpi aja sekarang nih. Antara jadi ataupun tidak itu tergantung nasib. Lagi musim buah-buahan beginilah aktivitas. Berserak semua gudang. Penuh dengan duku. Mudah-mudahan orang kebun bisa ngikut apa yang saya aturkan di pasaran. Setiap kali panen bisa menikmati hasil panennya. Ini belum sampai puasa udah putus. Makanya orang itu yang mengikut apa yang saya aturkan, mereka tuh punya harapan. Bahkan kalau mereka mau, mereka bisa pergi umroh. Soal rezeki dah ada yang ngatur. Sekarang itu yang penting sebelum kita jualan, kita sarapan dulu. Supaya nanti, kalau kita bertengkar sama konsumen, kita bertengkar dengan produknya. Saya yakin hari ini, cara saya jual itu ada bedanya dengan hari-hari yang biasa saya jual. Konsumen itu belum ngerti lagi masalah buah-buahan yang ada di kebun sekarang ini. Tapi mereka kan belum ngerti lagi. Harga yang di kota buat itu beda tidak dengan harga yang saya bikin. Tengoklah sarapan saya ini. Padahal modal saya beli duku. Tapi saya hanya batas mampunya saya sepermin. Demi untuk mempertahankan orang kebun. Sanggup saya makan sepermin. Saya tahu cara saya ini salah. Cara saya ini maksud. Orang beli 7.000, 6.000, 7.000. Langsung saya gejek beli di kebun 10.000. Akhirnya orang kebun itu berpikir. Selama 3 bulan mereka nunggu, mereka harus menghitungkan, kali-kalinya harus cerdas. Makanya kalau tak sebanding mereka keluar barang itu, biarpun menerima hasil, tapi tak ada nikmatnya. Saya sekarang ini saya timbang duku 300 kilo dengan modal 10.000. Sekarang saya bisa, kalau saya mau, modal 10.000 bisa saya jual 20.000. Karena barang dah langka, barang dah tak ada. Betul tak? Mau tak mau orang tu, tak mungkin mereka nak makan duit. Pasti makan barang. Maksud saya itu orang kebun itu harus cerdas. Harus punya pikiran seperti itu. Jadi selama 3 bulan mereka nunggu itu. Menikmati hasil panen dia. Tapi saya maklumi lah. Maklumi dari mana? Maklumi karena saya itu juga tak punya modal. Seandainya saya punya modal, kemungkinan saya jadi bos besar ya kan. Satu saat nanti saya punya bos besar. Orang butuh atau orang mepet, saya menahankan sesuatu barang itu harus ada ikatan. Sebetulnya harus punya ikatan. Ini saya menahan suatu barang itu hanya sekedar angin aja. Jadi kemungkinan kepercayaan orang itu belum ada. Cuman setidak-tidaknya walaupun kita tak punya ikatan, kita juga harus cerdas punya pikiran. Harus cerdas. Nanti seandainya kan kita dah tak ada barang, tiba-tiba nak nangis, mantap-mantap nak duku. Dijual orang 1 kilo sampai 50.000. Kalau tanpa duku itu anak itu nangis tak nak berhenti tanpa duku. Jadi kan mau tak mau kita harus beli.
Kok lembab kayak ini, Bang? Ah, Kenapa bisa begini? Ini buah untuk apa nih? Untuk makan aja nih. makan. Manis. Karena manis lah makanya terjadi gini. Kerja harus hati-hati yang namanya manis. Ya. Terakhir. Terakhir dari Kemalai. Salah satunya orang kebun yang bisa bertahan sampai itu manis. Itu dari Kemalai. Mulai hari ini kan kita bikin harga baru. Mulai dari hari ini kita jual 18 satu kilo. Mau besar kita jual 20 sekilo. Supaya orang kebun bisa nyambut hari raya di lauk dan untuk ngasih anak air kan. Jadi kita juga harus bayar di kebun. Udah bayar tadi? Nah, dari bayar tadi. Jadi rencananya harga di kebun pun mulai dari besok itu udah mulai meningkat. Karena barang udah mulai stok, udah mulai menipis. Mau tak mau kita juga harus tinggi sedikit bayarnya. Rencananya di sini nanti kita nak jualan. Ini lagi nak dibersihkan sedikit. Sama ya ini. Berapa tok dua abang hari ini? Kurang lebih 150 kilo. Itu yang ada sekarang ini. Kalau di pohon banyak lagi. Kalau di pohon mungkinan kalau untuk 2 ton masih ada. Ya nampak rapi set. Nak nyambut lebaran ni kan. Supaya pengunjung wisata dari luar. Inilah namanya kerja serius. Jadi mulai nanti siang bagi pencinta duku yang ingin tahu yang namanya duku manis itu seperti apa, datanglah ke lapak saya. Kita pasang meja.
bang sekilo. 18, 20. Boleh cicip bang, boleh. Tak payah turun lagi. Oke bang, timbang 2 kilo. Timbang 3 kilo. 3 kilo 50, 18. Langsung pergi. Ini ngantri lagi ada gini kan. Berapa Pak kilo rupiah? Yang besar 20, sedang 18. Besar ambil 3 kilo 55. Besar ambil 3 kilo 50. Kasih 3 kilo Pak. Itu tak ada lagi uang 5 itu uang 1000. 50, 100 uangnya. Itu cara jual duku seperti itu. Tak ada yang namanya duku secara itu belasan biji. Atau 12 dan lain itu. Itu cara jual duku. Cara jual duku seperti itu. Jadi, supaya jadi kita kembalinya tak repot orang ngasih uang 50 Pak. 50 3 kilo. Kan begitu ceritanya. Oh, jadi posisinya seperti ini supaya mudah. Ya, drive thru. Supaya kita harus gantung. Tak perlu turun-turun dari mobil lagi. Kita kan tidak mengapa lalu lintas sekarang ini posisinya. Cukup dalam mobil bisa beli buah. Di dalam mobil mereka parkir di sini lalu lintas dari sini. Dalam protokol kan tak ada halangan. Tak ada halangan berarti lewat mobilnya parkir terlewat dari marka. Ya dah. Jadi bisa parkir di sini. Langsung parkir sini. Tak ada hambatan. Berhenti di sini. Nah. Dari sana udah mulai nampak, dari sini udah mulai nampak. Kalau memang dikasih rezekinya, sore ini kita macam pelatu yang belanja. Orang kebun juga senang, saya juga bisa air-air. Saya bukan minta banyak. Dapat ngasih anak-anak THR 2000 udah cukup lah anak di kampung saya. Saya tak perlu banyak, itu aja. Asal anak bini saya tertanggung kebutuhan sehari-hari. Sepertinya ini memang pas nih style di sini. Pas betul. Sekian saja dari saya. Nanti kita sambung lagi setelah saya mulai tuang duku. Ini buah apa namanya nih, Bang? Kita ada segala macam buah ini kita udah dicampur. Masak air hangat. Kopi dulu. Karena bawa pembantu. Rencananya nak dibawa. Nah, cuman dalam keadaan tempatnya aja belum 70% jadi macam mana nak bawa pembantu. Tidak-tidaknya dah 80% baru. Bawa pembantu. Rencana pembantunya macam mana bentuknya, Bang? Cewek cantik ke? Supaya ini ramai pembeli. Cantik tak perlu. Saya nak mencari pembantu yang bisa ramah tamah. Yang bisa baca pantun. Cara jual. Oh, ramah tamah cara jual. Itu yang saya cari. Yang paling terutama sekali, saya nak mencari pembantu yang jujur. Ya kalau untuk daya tarik, daya pikat yang lebih ampuh sekarang ini, Saya pikat warung. memang tetap cewek. Kalau seandainya saya nak cari pembantu, saya bukan untuk saat ini, ke depannya nanti, saya andai dulu lah.
masuknya itu jam 2. Ya kita standar baliknya standar ya. Jam 2 berarti Sampai jam 11 malam. mulai malam. Kalau bisa itu dari luar. Karena tidak-tidaknya kalau dari luar itu kita bisa menimba ilmu yang dia bawa ke sini. Soal pengalaman itu bisa kita ajar. Itu di dalam proses hari-hari kita. Cuma justru soal pengalaman itu kan bisa kita ajar. Pengalaman itu yang paling berharga kan datangnya dari kita sendiri, bukan perlu dari orang lain. Ya setidak-tidaknya usianya yang jelasnya mereka itu sudah lepas dari mencari ilmu dari belajar. Saya anak yang namanya belum tamat sekolah. Kecuali ya kan memang udah ada yang dari luar yang tak sekolah, memang sangat membutuhkan, bisa lain masih kita bisa pertimbangkan, walaupun masih sekolah. 20 ke atasnya, kalau 35. Ya kalau kita lah, ya kalau kita yang paling disamakan yang lepas gitu, tak ada punya ikatan. Soalnya punya ikatan itu banyak. Oh, yang diutamakan kalau ya pun gadis atau janda gitu maksudnya, Bang? Gadis atau janda itu terserah. Yang penting mereka tuh tidak punya ikatan Suami istri. suami istri. Daripada cemburu nanti ya. Nah, jadi kita biarpun macam mana harus kita jaga-jaga juga ya. Karena saya yakin Jaga-jaga. Karena saya sangat yakin warung saya ini berapa tahun ke depan nanti, mungkin akhir-akhir tahun 2025 ini saya yakin berjalan. Karena sejak saya duduk di sini ini udah 5 orang lah yang nawar untuk Jadi karyawan. bukan jadi karyawan, untuk nawar untuk ini mau sewa tempat ini. Oh, kerja sama. Kerjasama ya, mau sewa los pun ya juga tergantung. Artinya yang masih orang itu udah lepas dari ikatan, mau janda mau gadis terserah, yang penting lepas dari ikatan. Kalau pacaran tak boleh ya. Kalau pacaran boleh, tapi jangan pacaran di tempat ini. Yang namanya orang pacaran itu hak mereka, kita tak bisa ganggu. Cuma mereka juga harus ngerti hak sebagai mereka jadi pembantu, karyawan. Masa di tempat mereka itu memang sangat tidak dianjurkan sama sekali untuk pacaran. Apalagi chatting-chattingan sama HP kan. Diutamakan rambut pirang atau yang pakai jilbab atau pakai Wah, yang tuh segini mati kalau pun ya. Ya, Ya kan kita kan nanya nih biar perjalanan warungnya itu tercatat kan. Sejarah toke besarnya tuh dari warung kayak gini bisa jadi toko bertingkat kita kan tak tahu. kalau bercerita rambut itu ya kan, bercerita rambut itu tak bisa kita batuk, Kak. Oh, rambut tak penting. Tak penting. Kalau masalah penampilan apa segala macam itu kan hak mereka. Mereka mau seperti apa mereka itu buat, ya terserah mereka. Cuman yang kita jaga kan apa? Sewaktu mereka kerja di sini, pacaran tak boleh, ya kan? Tapi waktu mereka kerja. Tapi kalau bercerita tentang rambut itu tergantung, itu hak mereka, pilihan mereka. Mereka nak semir hitam, nak semir coklat, semir putih. Oh gitu ya. Itu aja. Ada yang lain lagi. Kalau bercerita tentang masyarakat itu kita masa percobaan itu 80.000 Per hari. per hari.
Jadi sistem gajinya kita sistemnya seminggu sekali langsung kita terima. Sekali, tak bisa kita sebulan sekali. Karena kita tahu kebutuhan orang. Seminggu sekali. Tapi kalau setiap hari kita bayar gajinya, mereka tetap simpan duitnya nanti. Jadi kita bikinkan seminggu sekali. Jadi tanpa pinjaman seminggu sekali itu. Seminggu gaji keluar, tapi mereka walaupun mepet tak bisa pinjam. Tanpa pinjaman. Tanpa pinjaman. Itu masa uji coba. Atau uji coba. Setidaknya kita ikut seperti PT-PT bikin aturan selama 3 bulan. Gaji dibayar seminggu sekali, per harinya 80.000. Ya, Oh, mantap juga, besar juga gajinya nih. Itu soal makan minum nanti ditanggung perusahaan. makan sekali, minum terserah mau minum. Oh, minum terserah. Terserah, yang penting minumnya air putih. Kalau makan ditanggung sekali. Makan sekali. Terserah kapan nak makan, datang langsung makan atau balik baru makan atau pertengahan kerja nak makan, itu tergantung. Diatur. Kalau soal masak itu kan itu udah lain versi lagi itu. Cuman kalau hari kalender merah beda lagi harganya kalau mereka masuk kan, ini kan mereka itu kan libur kan kalau kalendernya merah. Tapi kalau mereka tetap juga mau kerja, kalau kalender merah kita bedakan lagi harganya. Kalau kita per harinya 80.000, kalau pas kalendernya merah kita bayar jadi 100.000, kita naikkan 20.000. Oh, gitu. Ya. Itu dalam percobaan. Itu baru tahap uji coba. Uji coba selama 3 bulan. Setelah jadi karyawan tetap, kemungkinan kita ikut desit WMK. Nanti ke WMK 39 sekarang. Setelah karyawan tetap dapat THR, Kak? Itu. Sedikit banyak pasti dapat. Sedikit banyak pasti dapat. Setidak-tidaknya kita tak mampu sebulan gaji, setengah bulan gaji. Tergantung inilah, tergantung persiapan yang ngantar drop tanah ini. Begitu tanahnya udah masuk, udah siap semua. Rencananya kan mau di lantai, udah siap lantai. Masuk barang. Ya karena pertengahan tahun inilah, dengan tahun 2025 ini. Penjaga toko beda lagi pelayannya ya. Pelayan tamu pembeli. Kalau masalah keuangan tuh nanti tergantung lah. Tergantung jalan seperti apa jalannya ini. Pembelian pembeli aja. Soal keuangan tuh kan kasar itu kan sekarang tuh udah canggih ya kan. Tinggal pakai kredit card aja sah aja udah jadi kan. Tanpa duit lagi. Jadi udah jam berapa sekarang? Ada apa? Jam setengah 9 dah boleh tuang 20. Mudah-mudahan hari ini ya kan kita jual duku terakhir dari kebun Sekuning. Orang kebun kita dapat duit. Di peralatan itu nih.
Buat sakit. Saya. Ada tangan buah. Udah. Oke. Perijal tuh. Ini orang mana? Itu pas tuh. Sayang kenapa nggak ada orang? Kalau yang ngawal Polanda itu Pak, yang nggak senang Pak Rijal. Ya Pak Rijal itulah. Sayang itu bukan tahu tuh. Kau tak usah pikir hasil dulu sekarang ini. Tapi kan cuma jadi. Kau tak tengok. Orang di atas ada sibuk durian penuh bunga sekarang ini. Belum. Durian dah berbunga Bang? Udah ada penuh. Saya belum. Biasa tempat lain tu. Atau dia ada tak? Hah? Apa? Dia ada tak? Tak tahu apa. Yang dekat rumah tu. Ada lah. Coba sana. Tapi oh dah ada. Ya, okey. Aku takutnya paling di madu. Ya Bang. Masuk album uangnya tak boleh. Ya, Ya. Dia bikin nak tegak air kita. Tak masak-masak air. Kita coba lagi. Sebatas apa? Sebatas mimpi aja sekarang ni. Antara jadi ataupun tidak itu tergantung nasib. Rencana. Baru terbatas mimpi dan rencana. Belum terwujud. Tapi mudah-mudahan kita bisa terwujud lagi. Mata diri. Alhamdulillah. Tadi hujan. Dapatlah untuk mesin TV.
Makan susu dulu. Sarapan. Mana makan? Udah, Hmm. udah. Yakin? Yakin. Nanti anak buah datang nanti baru kita beli nasi lagi. Ya, anak buah jam 1 ini baru datang. Ini dah kalau musim buah-buahan. Aktivitas saya. Ini gudang buah-buahan. Lagi musim buah-buahan beginilah aktivitas. Berserak semua gudang. Penuh dengan duku. Sementara sekarang ini orang dah sibuk cari duku, saya penuh dengan duku. Kalau seandainya ke depannya nanti, mudah-mudahan orang kebun bisa ngikut apa yang saya aturkan di pasaran. Saya berani jamin orang itu setiap kali panen bisa menikmati hasil panennya. Yang penting mereka ikut apa yang saya aturkan. Walaupun saya tak bisa mengambil barang dia. Tapi dia harus ikut dengan cara saya. Saya jamin. Sekarang ini orang kebun yang bisa menikmati yang nama memuaskan hasil panen adalah berapa orang aja. Kayak gitu. Baru belum sampai puasa itu yang namanya buah duku itu udah putus. Ini belum sampai puasa udah putus. Makanya orang itu yang mengikut apa yang saya aturkan, mereka tuh punya harapan. Bahkan kalau mereka mau, mereka bisa pergi umroh. Karena sekarang orang naik pergi ke haji sekarang umroh itu sangat-sangat menjangkau nih. Kalau hanya sekedar 25 juta itu kan menjangkau. Sekarang sudah naik, Bang. Hah? Hampir 40-an. Katanya 25. Anggaplah 30-an. Ya 30 kalau mereka punya duku 3 ton. Gak usah banyak, 3 kali 10 aja. Kan dah 30 juta ya kan. Soal rezeki dah ada yang ngatur. Sekarang tuh yang penting sebelum kita jualan kita sarapan dulu. Supaya nanti kalau kita bertengkar sama konsumen, kita bertengkar dengan perusahaan. Saya yakin hari ini cara saya jual tuh ada bedanya dengan hari-hari yang biasa saya jual. Karena apa? Sebagian kita bisa memaklumi orang-orang yang konsumen itu belum ngerti lagi masalah buah-buahan yang ada di kebun sekarang ini. Mereka masih terpancing dengan harga yang Yang di kota. yang di kota. Tapi mereka kan belum ngerti lagi. Harga yang di kota buat itu beda tidak dengan harga yang saya bikin.
Main nasi tu sikit. Makan nasi tu. Tengoklah sarapan saya ini. Mana ada yang mewah-mewah? Tak ada yang mewah-mewah. Padahal modal saya beli duku 2 kilo duku dah bisa makan mewah. Tapi saya hanya batas mampunya saya seperni. Demi untuk mempertahankan orang kebun. Sanggup saya makan seperni. Saya tahu cara saya ini salah. Cara saya ini maksa. Orang beli 7.000, 6.000, 7.000. Langsung saya gejek beli di kebun 10.000. Akhirnya orang kebun itu berpikir. Selama 3 bulan mereka nunggu. Mereka harus menghitungkan. Kali-kalinya harus cerdas. Kalau kita bandingkan dengan selama 3 bulan UMK 4.900.000 kali 3 itu mau 11 juta. Tapi kalau mereka kebun yang kecil-kecil tembus tidak 11 juta sama 3 bulan? Tak tembus kan? Makanya kalau tak sebanding mereka keluar barang itu, biarpun terima hasil tapi tak ada nikmat deh. Saya sekarang ini saya timbang duku 300 kilo dengan modal 10.000. Sekarang saya bisa, kalau saya mau, modal 10.000 bisa saya jual 20.000. Karena barang dah langka, barang dah tak ada. Betul tak? Mau tak mau orang tu, tak mungkin mereka nak makan duit. Pasti makan barang. Maksud saya itu orang kebun itu harus cerdas, harus punya pikiran seperti itu. Jadi selama 3 bulan mereka nunggu itu menikmati hasil panen dia. Tapi saya maklumi lah, maklumi dari mana? Maklumi karena saya itu juga tak punya modal. Seandainya saya punya modal, kemungkinan saya jadi bos besar ya kan, satu saat nanti saya punya bos besar. Orang butuh atau orang mepet, saya menahankan sesuatu barang itu harus ada ikatan. Sebetulnya harus punya ikatan. Ini saya menahan suatu barang itu hanya sekedar angin aja. Jadi kemungkinan kepercayaan orang itu belum ada. Tak mengikat. Coba saya bilang, Pak, teman-teman, macam mana kalau pertengahan puasa kita keluarkan barang ini atau lebaran baru kita keluar. Tapi kita harus ikat. Sananya Bapak kebutuhan Bapak sehari-hari, Bapak pakailah duitnya dulu. Kan begitu cara ikatannya. Ini kita tak ada ikatan. Cuman setidak-tidaknya walaupun kita tak punya ikatan, kita juga harus cerdas punya pikiran. Harus cerdas. Nanti seandainya kan kita dah tak ada barang, tiba-tiba nak nangis, semata-mata nak duku. Dijual orang 1 kilo sampai 50.000. Kalau tanpa duku itu anak itu nangis tak nak berhenti tanpa duku. Jadi kan mau tak mau kita harus beli.